الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Kisah kedua, saat-saat yang memilukan. Saat itu aku dalam perjalanan pulang bersama sepupu-sepupuku dari acara makan malam bersama sejumlah pemuda yang baik. Kami berjumlah 6 orang. Kami bagi menjadi 2 dan masing-masing mobil berisi 3 orang. Aku berada satu mobil dengan saudara sepupuku dan seorang pemuda lain. Kami sepakat bertemu di suatu tempat untuk duduk-duduk sambil mengobrol. Di tengah perjalanan menuju tempat yang telah disepakati, tepatnya ketika kami berada di salah satu jalan tol di kota Riyadh, tiba-tiba kami melihat kepulan debu yang naik setinggi kurang lebih 20 meter. Kami melihat mobil-mobil di depan kami memberikan isyarat, dan kami pun tahu bahwa sedang terjadi kecelakaan. Saudara sepupuku tetap mempertahankan lajur kanan hingga tepat dalam jarak 50 meter. Kecelakaan itu terlihat di hadapan kami. Kami pun maju dan bisa melihat para korban kecelakaan itu dengan mata kepala kami. Tidak ada yang menutup jalan kami selain mobil yang mengalami kecelakaan tersebut. Mobil itu datang dari arah yang berlawanan menuju ke timur. Tetapi karena satu dan lain hal, mobil itu mengalami selip dan menabrak pohon kurma yang ada di tengah jalan raya, lalu masuk ke jalur kami dan menabrak pohon kurma di arah yang lain. Kami berhenti dan berkerumun melihat apa yang tersisa dari mobil itu. Ternyata ada seorang laki-laki dan seorang wanita. Si laki-laki meraba-raba sambil mencoba berdiri, tetapi jatuh beberapa kali. Barangkali karena pengaruh kecelakaan tersebut. Sedangkan si wanita sudah diangkat oleh orang-orang dan diletakkan di atas trotoar dalam kondisi bersimbah darah. Orang-orang hanya menonton saja, sementara polisi lalu lintas mengatakan, "Jangan sentuh mereka sampai ambulan datang." Orang-orang pun protes ketika melihat wanita itu sekarat dan mengucurkan darah. Sementara polisi itu tetap mengatakan, "Tunggu." Ketika itu, mobil yang paling dekat dengan lokasi kecelakaan adalah mobil saudara sepupuku. Dengan jiwa yang diliputi ketakutan, kami terpaksa mendekatkan mobil dan berkata, "Naikkan wanita itu ke mobil." Dengan sigap, orang-orang itu pun meletakkannya di jok belakang sebelah kanan. Sementara pemuda yang bersama kami itu duduk di depan di sisi tengah. Begitu mobil bergerak, kami merasa bimbang karena wanita itu mengeluarkan suara parau sedang sekarat. Orang-orang terus berkata, "Jalan saja dan bawa dia ke rumah sakit." Mereka juga mengatakan kepada kami, "Pergilah ke rumah sakit Fulan." Itu adalah rumah sakit terdekat dengan menolong kondisi si korban yang gawat. Di depan kami ada 4 mobil yang membuka jalan untuk kami. Aku menoleh untuk melihat wanita itu. Selama hidupku aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu.
di mana darah berceceran di depan mataku, kecuali pada waktu menyembelih kambing tanpa bermaksud mendramatisir keadaan. Wanita itu mengucurkan darah segar dengan derasnya. Aku mendengarnya mengeluarkan suara parau sekarat sambil ia terus bersimbah darah. Aku menggeser tubuhku dan memegang kepalanya dengan satu tangan. Aku berusaha meluruskannya tapi tidak bisa. Aku merebahkan jok depan dan aku menyandarkan punggungku, sementara pandanganku tepat mengarah ke pandangan yang menggetarkan hatiku, hingga membuatku teringat akan saat-saat meninggal dunia. Aku mengangkat kepalanya dengan kedua tanganku. Aku duduk di sampingnya sambil mengingatkannya akan syahadat, sementara tubuhnya tidak henti-hentinya mengucurkan darah. Aku merasakan bekas benturan di belakang kepalanya mengeluarkan darah seperti pancuran air. Aku berusaha menutup luka itu dengan apa saja yang bisa aku temukan. Aku meletakkan tanganku pada luka tersebut dan menekannya, sedangkan tangan yang lain aku letakkan pada keningnya, mirip seperti perban yang mengikat luka tersebut. Darahnya terus mengalir sangat deras. Demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada pemandangan orang yang sedang meregang nyawa di depan mataku saat itu. Dari hidung dan keningnya mengalir darah segar dan membasahi seluruh wajahnya. Bayangkan situasi yang ada di depan mataku. Aku melihat celak bercampur dengan darah dan juga make up di wajahnya. Aku hampir meneteskan air mata saat melihat keadaannya. Aku berusaha menguatkan jiwaku karena aku khawatir akan jatuh di depan pemandangan seperti ini. Aku terus mengingatkannya tentang syahadat dan membacakan doa-doa untuknya. Aku menggerak-gerakkan kepalanya hingga aku mulai merasa bahwa suara paraunya mulai mereda. Aku mengucapkan La ilaha illallah berulang-ulang, sementara ia tidak memberikan respon apa-apa selain suara darah yang bergolak di tenggorokannya. Semula aku mengira bahwa dia sudah meninggal dunia, tetapi ketika aku mendekat ke mulutnya, aku tahu bahwa dia masih bernafas. Aku mendengar suara nafasnya berubah dari suara parau menjadi suara oksigen yang melewati darah yang beku. Aku pun bersyukur kepada Tuhan. Sambil tetap memegang kepalanya, aku berpikir bahwa wanita itu akan hidup dengan izin Allah. Aku terus-menerus membaca syahadat, doa-doa dan zikir-zikir. Aku merasakan dengan tanganku yang menempel pada luka yang ada di kepalanya. Darah mengalir di atas tanganku dan terus berjalan ke pembuluh darah. Dalam situasi yang gawat itu, aku sempat berpikir dan berkata di dalam hati, "Kamu hanya duduk, lalu apa yang kamu lakukan? Di depanmu ada gadis yang bukan mahrammu. Kenapa kamu memandang wajahnya? Kenapa kamu memegang kepalanya?" Pikiranku kacau tidak karuan. Sementara aku membaca doa-doa, hingga akhirnya kami tiba di rumah sakit 10 menit kemudian atau kurang sedikit. Di depan pintu gerbang rumah sakit, setelah sebelumnya saudara sepupuku mengontak rumah sakit ketika kami masih di perjalanan dengan mengatakan, "Siapkan segala sesuatu." Orang-orang hanya melihat. Tempat tidur pun masih berada di ruang gawat darurat. 2 orang perawat datang bersama seorang security. "We want instrument to carry her," ujar perawat yang berkebangsaan Filipina. Maksudnya, mereka membutuhkan orang yang kuat untuk mengangkatnya.
Perawat itu memegang pundakku dan mengucapkan sesuatu. Sementara aku mengatakan dengan bahasa Inggris, "Aku tidak tahu apakah aku bisa mengangkatnya. Aku takut bila aku mengangkatnya dengan punggung, maka hal itu salah dan bisa membuat punggungnya patah sehingga gadis itu menjadi cacat." Dengan susah payah, aku berhasil melepaskan tanganku dari luka di kepalanya. Darahnya sudah membeku. Mereka meletakkan kain di bawah tubuhnya dan mengangkatnya, kemudian membawanya masuk ke ruang gawat darurat. Dalam tempo setengah jam, mereka telah melakukan 5 atau 6 kali operasi terhadapnya. Demikian menurut perawat yang merawatnya. Artinya, dia berada dalam situasi kondisi antara hidup dan mati. Setiap setengah jam ada orang yang keluar dari kamar operasi dan mengatakan sesuatu kepada kami. Terakhir, dokter mengatakan kepada kami, ada pendarahan di otaknya. Kami sedang berusaha menguasainya. Dan sekali lagi dokter itu menemui kami dan berkata, kami sudah berhasil menguasainya dan hanya terjadi pendarahan internal di dalam tulang rusuk. Rumah sakit mencatat wanita itu dengan identitas tidak dikenal. Cerita kemudian beralih kepada laki-laki yang mengemudi mobil NAS itu. Kondisinya tidak separah teman wanitanya, hanya lecet-lecet sedikit dan sudah diobati oleh tim lain di klinik terdekat dengan lokasi kecelakaan. Mereka bertanya kepadanya tentang namanya, tapi setiap saat muncul nama baru. Laki-laki itu masih sempoyongan hingga kini. Rupanya pengaruh kecelakaan itu masih ada. Mereka bertanya kepada dia tentang seseorang yang dekat dengannya. Lalu dia memberi nomor telepon seseorang yang dia sebut sebagai saudaranya. Mereka segera menghubungi orang tersebut agar ia segera datang ke klinik. Ketika ia melihat laki-laki yang mengalami kecelakaan itu, mereka bertanya kepadanya, "Anda kenal orang ini? Apakah Anda saudaranya?" "Aku tidak mengenalnya," jawabnya. Setelah itu ia pingsan. Setelah pihak klinik melakukan beberapa analisa, mereka pun merasa tenang terhadap kondisi laki-laki itu. Hasil analisa darah menyatakan bahwa ia mabuk. Laki-laki itu telah kehilangan akalnya, bukan karena pengaruh kecelakaan dan luka-lukanya, melainkan karena pengaruh alkohol dan minuman keras yang memabukkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari bencana ini. Dan gadis yang aku tutup luka di kepalanya dengan tanganku itu ternyata tidak lain hanyalah temannya. Ya, ternyata mereka adalah sepasang laki-laki dan wanita yang keluar bersama dan mengalami kecelakaan karena berkendara dengan kecepatan tinggi di bawah pengaruh minuman keras pada laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari bencana ini. Ketika mengetahui kisah itu, tanganku langsung gemetar. Sementara itu, mereka berhasil menemukan handphone milik wanita tersebut dan mereka menghubungi nomor terakhir yang dia kontak. Kemudian, sekitar 2 jam sesudah kecelakaan itu, gadis yang mereka hubungi itu pun datang sebagai orang yang dekat dengannya. Tetapi hari ini aku menghubungi pihak rumah sakit dan mereka mengatakan kepadaku bahwa wanita itu masih tercatat sebagai orang yang tak dikenal. Boleh jadi mereka sengaja menyembunyikan nama wanita itu dariku dalam rangka menutupi identitasnya. Dan sampai saat ini dia masih dalam kondisi antara hidup dan mati dengan perawatan intensif. Pembaca yang budiman, tujuan saya menulis kisah ini adalah agar Anda semua mau berpikir 2 kali. Bayangkan seandainya Anda berada di posisi itu, di antara hidup dan mati. Bayangkanlah diri Anda, bagaimana kondisi Anda ketika mau menjemput Anda.